Selamat siang, saya Emmanuel Gobay, pengurus harian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, akan berpendapat berkaitan dengan gugatan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja perihal proyek strategis nasional. Pada prinsipnya, proyek strategis nasional akan menjadi proyek sengsara nasional apabila pemerintah tidak menghargai hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat maupun juga warga negara lainnya. Kenapa saya katakan proyek sengsara nasional? Karena masyarakat adat itu hidup dalam wilayah adatnya. Di dalam wilayah adatnya mereka banyak memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di sana untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh yang terjadi di Kabupaten Merauke yang menimpa masyarakat adat Malin, di mana 10 perusahaan yang masuk dalam program strategis nasional pada prakteknya akan menghilangkan lahan buruan, lahan meramu milik warga. Atas dasar itu, apabila ini diteruskan, maka tentunya akan berdampak buruk bagi komunitas masyarakat adat Malin yang bermata pencaharian berburu dan meramu. Di atas dasar itu, saya katakan bahwa mereka akan sengsara. Dengan demikian, proyek strategis nasional akan berubah menjadi proyek sengsara nasional. Berkaitan dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi, saat ini telah masuk pada tahapan pembuktian. Kami mendapatkan informasi bahwa dalam pemeriksaan saksi pemerintah mengatakan bahwa proyek strategis nasional telah berjalan sesuai dengan prosedur. Berdasarkan fakta kami temukan di lapangan, masyarakat adat menyampaikan bahwa tidak ada ruang dialog yang difasilitasi oleh pemerintah untuk mempertemukan masyarakat adat dengan perusahaan yang mau masuk. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak menjalankan perintah Undang-Undang Otonomi Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan ulayat dan juga pengembangan ekonomi di atas wilayah tanah adat. Atas dasar itu, maka proyek strategis nasional jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Otsus. Maka sekarang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah yang mengatakan sudah baik-baik saja, namun faktanya kami temukan telah jelas melanggar perintah Undang-Undang Otonomi Khusus, itu mau menjalankan Undang-Undang Otonomi Khusus berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat atau tidak. Nah, kita juga tahu pemerintah sampaikan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus itu dibuat untuk menghargai hak-hak masyarakat. Dan juga pemerintah sampaikan ke internasional bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus adalah jawaban yang bijaksana bagi Papua. Namun dalam fakta proyek strategis nasional, pemerintah tidak menghargai itu. Bahkan melalui proyek strategis nasional akan berubah menjadi proyek sengsara nasional bagi masyarakat adat Malin itu sendiri. Atas dasar itu, kami minta dengan tegas kepada Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini, untuk tunduk pada Undang-Undang Otonomi Khusus yang dibuat secara khusus dengan berdasarkan pada prinsip asas lex specialis, derogat legi generali, yang menegaskan bahwa hukum spesial, hukum umum dikhususkan, dikecualikan untuk berlakukan hukum yang lebih khusus. Dalam hal ini, otonomi khusus adalah undang-undang yang khusus, dan dalam proyek apapun yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan ulayat wajib tunduk pada Undang-Undang Otonomi Khusus. Ingat, proyek strategis nasional tidak tunduk pada Undang-Undang Otonomi Khusus karena masyarakat adat Malin tidak pernah diajak bicara. Atas dasar itu, saya minta dengan tegas kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk batalkan proyek strategis nasional yang akan berubah menjadi proyek sengsara nasional bagi masyarakat Malin itu sendiri. Ingat, apabila hakim tidak memutuskan membatalkan proyek strategis nasional, maka diduga negara secara sistematik dan struktural akan melakukan kejahatan genosida terhadap masyarakat Malin. Karena masyarakat Malin itu
memiliki wilayah marga yang jelas antara marga A dan marga B, dan juga antara suku A dan suku B. Dengan demikian, kalau proyek strategis nasional itu berdampak pada marga tertentu, maka marga ini tidak akan pindah ke marga lain. Kalau dia pindah, maka hukumnya dia akan dibunuh karena masuk mencaplok wilayah marga lain. Kalau dia pindah lagi ke suku lain, maka itu akan menjadi perang suku. Atas dasar itu saya minta agar tidak terjadi dugaan tindak pelanggaran HAM dalam bentuk genosida, maka Hakim Mahkamah Konstitusi harus melihat hal itu. Apabila tidak melihat hal itu, maka kami akan menyimpulkan bahwa negara secara sistematik dan struktural menggunakan proyek strategis nasional untuk menciptakan terjadinya dugaan tindakan pelanggaran HAM dalam bentuk genosida. Atas dasar itu saya dengan tegas minta untuk negara melalui Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tunduk pada Undang-Undang Otonomi Khusus dan segera mencabut PSN agar tidak terjadi dugaan pelanggaran HAM berat dalam bentuk genosida. Demikian, hidup masyarakat adat.